Di tengah kegelapan, Cross bermaksud mengamankan target, yaitu Charlotte dan Samantha. Dari sinilah Cross mengerti niat dari tim Marshall setelah ia diberitahu siapa sebenarnya Samantha. Dia mengaku dirinya adalah seorang kurir untuk agen intelijen non-AS yang ditugaskan bersama satu rekannya. Namun satu rekannya tewas oleh skuad membunuh CIA, sampai akhirnya ia dibawa ke penjara ini. Cross juga merasa janggal kenapa tim Marshall cuma mau jemput dua mbak-mbak ini. Dan itu pun terungkap setelah Samantha menunjukkan sebuah chip penting berisikan info tentang rahasia militer yang diimplan di tubuhnya, dan chip itu merekam setiap detak jantungnya. Cross pun menyimpulkan jika dia mati, data di chip itu akan terhapus. Lalu Cross meyakinkan Samantha dan Charlotte bakal baik-baik saja kalau ikut bersamanya daripada dia dibawa Black yang nanti habis manis sepah dibuang. You can upload or download data via short-range transmission, but the chip also monitors the electrical impulses of your heart. Kemudian langkah mereka terhenti oleh tim Marshall yang lagi naruh ranjau laser di beberapa titik keluar. Hal itu membuat Cross dan target harus nyari jalan lain. Sedangkan penjaga sel tahanan, mereka berdua berjaga mengamankan di sini. Dan benar saja, belum juga lama ditinggal, beberapa anak buah Colin telah sampai di situ. Hingga akhirnya baku tembak pun tak terhindarkan. Petugas berkumis harus menyudahi masa dinasnya, sedangkan yang perempuan berhasil memukul mundur musuh. You three with me. You two take out the MP and sweep the block for the target. Go! Di ruang dapur, Terence yang sembunyi di dalam kulkas bersama seorang koki harus tertangkap Colin CS yang menyisir sisi dapur. Di sini, Colin menyuruh Terence memberikan sinyal pada Cross dan kawan-kawan untuk menyerahkan target. Namun karena kesetiaannya pada Cross, mereka justru mengorbankan dirinya. Terrence, we're in the kitchen. Kembali ke Cross dan target, sekarang mereka harus menghadapi beberapa napi yang sedari tadi sembunyi di sana dan meminta target untuk diserahkan. Karena Cross akan melindunginya, mereka pun akhirnya saling serang. Namun saat Cross sibuk meladeni napi yang selon, seketika Charlotte kabur membawa Samantha bersamanya. Dari sinilah ternyata Charlotte bagian dari anggota Black yang saat itu juga langsung menyuruhnya dari ruang kendali untuk membawa target menuju dapur, di mana Colin masih ada di situ. I have the asset and confirmation of the chip implant and location. Cross is right behind me. Get to the extraction point. Sementara Manning dan rekannya bertemu dengan Cross dan baru berjalan sebentar, mereka bertemu musuh lagi. Setelah tahu target di bawah Charlotte, mereka berlima pun berpencar ke titik terakhir di mana target akan bertemu dengan Black. Singkat cerita, Manning menyusup ke ruang dapur yang di mana ada target serta Colin dan satu anak buahnya. Namun pergerakannya terlihat di CCTV oleh Black yang langsung menyuruh Colin untuk mencari Manning. Lalu di saat Colin dan anak buahnya menyisir ruangan ini, Manning bersembunyi sembari bersiap melawan, sampai-sampai tabung gas pun bisa jadi senjataannya.
Dan di saat Colin hendak menyerangnya, dengan sigap Manning langsung ngeguyur pakai kuah bakso. Tapi sayang, Colin berhasil kabur. Sementara Charlotte menggiring Samantha ke tempat lain. Di saat Charlotte lengah, Samantha berhasil menghajarnya dan lekas pergi. Tapi apesnya, dia justru ketemu sama si napi babon yang udah kebelet pengen macul. Di waktu yang bersamaan, Manning melihat Samantha yang lagi kesakitan dan berniat menolongnya. Namun tanpa diduganya, tiba-tiba Charlotte membabi buta. Manning pun hanya bisa pasrah plus geleng-geleng gak percaya. Karena di sini dia belum tahu kalau Charlotte itu antek-anteknya si Black juga. Holy shit. My kind of woman. Di saat Babon mau beraksi, tiba-tiba Charlotte datang untuk menghentikannya. Widih, selon amat mbak. Kalau kata si Babon, rezeki nomplok nih. Nemu satu malah dapat dua. Aye. Fresh meat. Tapi tanpa disangka-sangka, bak kesurupan preman pasar, Charlotte pun menumbangkannya. Setelah itu, dia kembali lapor ke Black bahwa target masih bersamanya. Kemudian Black menyuruhnya untuk bergerak ke pintu keluar dan bertemu dengannya sembari membawa bapak kepala sipir. Tak lama kemudian, Cross yang seorang diri tiba di ruang kendali yang baru saja ditinggalkan Black. Dari monitor ini, dia melihat pergerakan target dan juga Black ke arah yang sama. Lalu ia pun mengunci akses masing-masing jalan mereka. Tapi berhubung Black bersama Pak Kepala yang bawa banyak kunci, dengan mudahnya dia pun meneruskan langkahnya. Come on, Morton.